Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Audia Faradila dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat database dengan query MySQL. Pertama, buka aplikasi Exam lalu klik Start pada tombol MySQL. Setelah itu ketik Windows R, lalu ketik cmd. Lalu, ketikkan penyimpanan direktori SAM pada laptop kita. Nah, setelah itu ketikkan MySQL spasi root untuk login sebagai administrator. Gunakan show databases untuk menampilkan seluruh database. Kita akan membuat database dengan perintah create database db perpustakaan. Setelah itu gunakan show databases. Lalu untuk menghapus database, kita gunakan perintah drop database db perpustakaan. Setelah itu kita akan membuat tabel. Pertama-tama kita ketikkan use db perpustakaan untuk masuk ke dalam db perpustakaan. Lalu kita gunakan perintah show tables untuk menampilkan tabel dalam database. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan perintah create table tb novel. Lalu kita masukkan value-nya. Ada ID buku, integer 11, lalu judul buku, varchar 100, lalu penulis, varchar 100, penerbit, varchar 50, lalu kita ketikkan tahun terbit, integer 5, dan juga terakhir jumlah halaman, integer 5. Nah, query oke. Kalau query oke berarti tandanya sudah berhasil. Ketikkan show tables untuk menampilkan tabel. Lalu kita gunakan describe atau dsc untuk menampilkan struktur dalam tabel. Nah, jadi kita sudah membuat tabel dengan nama tb novel. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah alter untuk mengedit atau merubah struktur dalam tabel. Pertama, kita gunakan rename untuk merubah nama tabel dari tb novel menjadi tb buku novel. Sekarang tb novel sudah berubah nama menjadi tb buku novel. Lalu selanjutnya kita gunakan perintah change untuk merubah struktur dalam tabel. Misalnya, kita ingin merubah ID buku menjadi ID, variabelnya tetap sama, integer 11. Lalu kita klik enter. Sekarang kita gunakan perintah add untuk menambah value pada tabel. Misalnya kita ingin menambahkan harga integer 10 pada tb novel. Setelah itu ada query drop untuk menghapus value pada
tabel. Misalnya kita ingin menghapus harga dalam TB novel. Setelah itu kita akan menambahkan primary key, yaitu kunci utama dalam sebuah tabel. Kita akan menaruh primary key pada ID buku. Setelah itu kita DSC. Nah, dalam ID buku ada keterangan pri atau primary key. Kita juga akan menambahkan auto increment pada ID buku untuk sistem penomoran otomatis agar kita tidak mengetikkan nomor secara manual. Kita ketik DSC. Nah, dalam ID buku sudah tertera primary key dan auto increment. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data ke dalam tabel. Kita ketikkan insert into TB novel, values, lalu kita ketikkan judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Lalu kita gunakan perintah select bintang from TB novel untuk menampilkan seru data. Kita masukkan dulu beberapa data buku yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah memasukkan beberapa data buku untuk kita olah datanya menggunakan query MySQL. Sekarang kita akan menggunakan query select untuk menampilkan data sesuai dengan perintah yang akan kita berikan. Kita gunakan perintah select judul buku from TB novel untuk menampilkan judul buku dalam TB novel. Lalu kita ketikkan select judul buku, penulis, penerbit untuk menampilkan judul buku, penulis, dan penerbit dalam TB novel. Sekarang kita akan menggunakan perintah select dan where untuk menampilkan data sesuai dengan pengkondisian yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari buku dengan penulis Andrea Hirata. Kita gunakan perintah select bintang from TB novel where penulis sama dengan Andrea Hirata. Kita klik enter. Lalu kita akan menampilkan judul buku dengan penulis Andrea Hirata. Setelah itu sekarang kita akan mencari buku dengan tahun terbit dari tahun 2000 hingga 2023. Kita ketikkan select bintang from TB novel where tahun terbit between 2000 and 2023. Nah, di sini kita dapat melihat buku dengan rentan tahun terbit 2000 hingga 2023. Nah, sekarang kita akan menggunakan query select dan juga like untuk mencari data sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kita gunakan select bintang from TB novel where judul buku like Bumi,
Nah, di sini kita dapat melihat buku yang berjudul Bumi. Lalu kita cari lagi, kita ingin mencari data buku yang memiliki judul Bumi di awalnya. Kita bisa melihat ada buku Bumi Manusia dan juga Bumi. Lalu kita ingin mencari buku dengan kata bumi di awal maupun di akhir, kita tambahkan persen di depan dan di belakang kata. Sekarang kita akan mencari data lagi dengan buku yang memiliki awalan B. Di situ ada Laut Bercerita, Bumi Manusia, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar query update untuk menambahkan atau mengedit data dalam tabel. Misalnya, kita ingin mengubah penulis Sita Kirana menjadi Sinta Kirana. Kita ketikkan update TB novel, set penulis sama dengan Sinta Kirana. Lalu kita ketikkan ID dari penulis yang akan kita ubah. Kita ketikkan where, ID buku sama dengan 9, klik OK. Sekarang kita akan belajar ekspor dan impor data MySQL. Pertama, kita buat dulu database untuk menyimpan data yang akan kita ekspor nanti. Misalnya kita namakan xdb purpose. Setelah itu kita show databases untuk mengecek apakah xdb purpose sudah ada. Setelah kita membuat database baru, kita ketikkan ctrl+c untuk keluar dari MariaDB. Lalu kita ketikkan perintah mysql dump -u root -p. Kita ketikkan data yang ingin kita ekspor, misalnya db purpose takaan. Lalu kita berikan tanda kurang dari. Ketikkan direktori yang akan kita simpan, misalnya kita akan menggunakan direktori D, lalu kita ketikkan nama file yang akan kita save, yaitu xdb-purpose-sql. Kita klik enter, lalu kita lihat di file manager sudah ada. Sekarang kita akan melakukan import pada database baru yang telah kita buat. Kita ketikkan mysql spasi -u root -p -d, lalu kita ketikkan nama database yang akan kita tuju, xdb purpose. Lalu kita ketikkan tanda lebih dari. Lalu direktori penyimpanannya yaitu D, nama filenya xdb-purpose-sql. Klik enter, lalu kita masuk ke dalam administrator MariaDB. Kita ketikkan show databases untuk menampilkan seluruh database. Setelah itu, kita ketikkan use xdb purpose untuk masuk ke dalam database. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan apakah ekspor kita berhasil dengan menggunakan show tables dan select untuk menampilkan data dalam tabel.
Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan ekspor data pada MySQL. Sekarang kita akan menggunakan query delete untuk menghapus data pada sebuah tabel. Kita ketikkan delete from TB novel where ID buku sama dengan 6. Setelah itu kita akan menghapus seluruh isi dalam tabel. Kita ketikkan select bintang from dan sekarang kita sudah menghapus isi dari TB novel. Sekarang kita akan belajar mengenai operator logika, yaitu menampilkan data sesuai dengan pengkondisian tertentu. Kita ketikkan select bintang from TB novel, where not penerbit sama dengan Gramedia. Jadi, kita akan menampilkan seluruh buku, kecuali buku yang penerbitnya Gramedia. Setelah itu, kita akan menggunakan query AND, di mana query tersebut memiliki dua syarat dan harus terpenuhi. Kita ketikkan select bintang from TB novel, where penulis sama dengan Terelie, lalu kita ketikkan N, penerbit Gramedia. Kita akan menampilkan buku dengan penulis Terelie dan juga penerbit Gramedia. Sekarang kita akan menggunakan operator logika OR, di mana operator logika OR memiliki dua syarat, namun minimal salah satu syarat harus terpenuhi. Jadi dia menampilkan dua data sekaligus, yaitu penulis Terelie atau buku dengan penerbit Gramedia. Sekarang kita akan belajar untuk mereset auto increment pada data MySQL yang penomorannya acak. Langkah pertama, kita hapus data terakhir dalam tabel tersebut. Setelah itu, kita menambahkan data baru ke dalam tabel TB novel. Lalu kita ketikkan select bintang from untuk menampilkan seluruh data. Di situ tertulis bahwa penomorannya setelah 9 adalah 11. Lalu bagaimana caranya? Kita akan menghapus data baru tersebut, lalu kita akan mengubah struktur dari data tersebut menggunakan perintah alter tabel TB novel, lalu kita reset auto increment sama dengan 0. Setelah kita reset, kita akan menambahkan data baru ke dalam TB novel. Nah, sekarang kita sudah dapat melihat penomorannya sudah urut. Setelah itu kita menghapus beberapa data.
Setelah itu, kita akan menampilkan seluruh data dari TB Novel. Bisa kita lihat penomorannya sudah acak. Untuk mengembalikan penomorannya kembali, kita akan merubah struktur dari tabel TB Novel. Kita gunakan perintah alter tabel TB Novel, lalu kita akan menghapus ID buku terlebih dahulu. Setelah ID buku terhapus, kita akan menambahkan ID buku kembali. Setelah kita menambahkan ID buku kembali, kita bisa lihat penomoran dalam ID buku sudah urut. Jadi begitu cara untuk mereset auto increment yang penomorannya acak. Sekarang kita akan belajar mengenai alias column atau query as untuk menampilkan data sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin menampilkan judul buku dengan nama judul novel. Kita ketikkan perintah select judul buku as judul novel from TB Novel. Lalu, misalnya kita ingin menampilkan judul buku dan juga penerbit serta penulis, kita gunakan query as. Misalnya judul buku menjadi judul novel, penulis menjadi pengarang, lalu penerbit menjadi publisher. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat.